Terima kasih pemirsa Anda masih bersama kami. Upaya Presiden Prabowo Subianto bersih-bersih sektor tambang mulai menunjukkan taringnya setelah hadir langsung dalam penyitaan aset negara dari hasil tambang timah ilegal Oktober lalu. Kini Satgas Penertiban Kawasan Hutan bentukannya juga mulai bergerak menindak para pelaku tambang ilegal di sejumlah wilayah Indonesia. Menjaburnya tambang ilegal selama puluhan tahun di negeri ini disinyalir karena lemahnya pengawasan serta banyaknya oknum pejabat yang terlibat dan sulit tersentuh hukum. Dan saya beri peringatan, apakah ada orang-orang besar, orang-orang kuat, jenderal-jenderal dari manapun, apakah jenderal dari TNI atau jenderal dari polisi atau mantan jenderal. Pemirsa, sektor pertambangan masih menjadi salah satu andalan pendapatan negara dengan kontribusi kurang lebih sebesar 15% untuk penerimaan negara. Baik penerimaan negara bukan pajak maupun pajak. Namun ternyata di lapangan masih banyak sekali ditemukan aktivitas ataupun praktik tanpa izin ataupun illegal mining. Tidak hanya itu, juga banyak ditemukan adanya praktik penebangan kawasan hutan tanpa izin yang jelas. Presiden Prabowo Subianto menegaskan akan segera menindak tegas para pelaku dari praktik pertambangan tanpa izin atau PETI yang tersebar di seluruh Indonesia. Kemudian pemirsa, kita melihat lagi pidato kenegaraan Presiden Prabowo Subianto ketika sidang MPR RI di Agustus 2025 lalu. Presiden Prabowo Subianto menyampaikan data ada 1.063 tambang ilegal di Indonesia yang berpotensi merugikan keuangan negara senilai 300 triliun rupiah. Kemudian, seperti apakah upaya penertiban dari tambang ilegal yang telah dilakukan oleh pemerintah? Kita akan lihat pemirsa. Pemerintah Indonesia di bawah kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto menunjukkan ketegasan yang kuat dalam menata ulang sektor pertambangan nasional. Komitmen untuk memberantas praktik tambang ilegal kini menjadi prioritas nasional, bukan hanya karena kerugian negara yang mencapai ratusan triliun rupiah setiap tahunnya, tetapi juga karena dampaknya terhadap kedaulatan sumber daya alam dan keadilan sosial. Melalui arahan langsung Presiden Prabowo, pemberantasan tambang tanpa izin diarahkan menjadi gerakan terpadu lintas lembaga negara yang melibatkan aparat hukum, penegak aturan, dan kementerian teknis terkait dengan pembentukan Satgas Penertiban Kawasan Hutan. Dalam pidato kenegaraan di sidang tahunan MPR pada 15 Agustus 2025 lalu, Presiden Prabowo menyampaikan laporan yang diterima dirinya. Ada 1.603 praktik tambang ilegal yang tersebar di seluruh Indonesia. Praktik tambang ilegal ini menyebabkan kerugian negara yang sangat besar, mencapai minimal 300 triliun rupiah. Setelah ini, kita akan tertibkan juga tambang-tambang yang melanggar aturan. Saya telah diberi laporan oleh aparat-aparat bahwa terdapat 1.063 tambang ilegal dan potensi kekayaan yang dihasilkan oleh 1.063 tambang ilegal ini dilaporkan potensi kerugian negara adalah minimal 300 triliun. Tidak hanya sekedar instruksi, pada 6 Oktober 2025, Presiden Prabowo meninjau dan menyaksikan langsung penyerahan aset rampasan negara di smelter swasta PT Tinindo Internusa Pangkal Pinang. Pemerintah menemukan tumpukan tanah jarang yang mengandung monasit, mineral berharga yang digunakan dalam industri teknologi tinggi dan energi. Potensi nilai monasit sangat tinggi di pasar global, dengan capaian 3,3 miliar rupiah per ton. Mungkin nilainya lebih besar, sangat besar. Monastir itu 1 ton
menindaklanjuti arahan Presiden, Satgas Penertiban Kawasan Hutan pada 19 November 2025 di bawah arahan Menteri Pertahanan Syafri Syamsuddin, Panglima TNI Jenderal Agus Subianto, dan Menteri ESDM Bahlil Lahadalia menyidak aktivitas tambang timah ilegal di Dusun Nadi, Desa Lubuk Lingkuk, Kecamatan Lubuk Besar, Kabupaten Bangka Tengah, Kepulauan Bangka Belitung. Pemerintah menemukan aktivitas tambang ilegal yang berada di kawasan hutan produksi seluas 262,85 hektar dan dimanfaatkan tanpa izin pinjam pakai kawasan hutan. Dalam penertiban ini, Satgas PKH menemukan berbagai alat berat dan fasilitas pendukung yang digunakan untuk kegiatan penambangan ilegal. Antara lain 21 unit eskavator, 2 unit bulldozer, 1 unit genset, 10 unit mesin penghisap pasir atau timah, serta berbagai perlengkapan tambang lainnya. Mendapatkan peraturan Presiden nomor 5 tahun 2025 terus melanjutkan kegiatan, dan pada hari ini kita menemukan beberapa kegiatan-kegiatan ilegal yang mengarah kepada pelanggaran hukum yang akan kita tindaklanjuti baik secara hukum maupun secara administrasi. Langkah Presiden Prabowo Subianto dan tim Satgas PKH bentukannya dinilai pakar kebijakan publik Universitas Trisakti, Dr. Trubus Rahardiansyah, sudah sangat tepat di tengah kondisi negara yang saat ini. Sebab dari praktek tambang ilegal tidak hanya merugikan negara, namun juga merusak lingkungan. Yang paling terpenting, kebijakan publik ini harus dilaksanakan secara bertahap dan berkelanjutan. Nah, kebijakan pemerintah untuk melakukan penataan terkait dengan tambang ilegal yang sudah berlangsung lama di masyarakat dan meresahkan masyarakat itu tentu satu kebijakan yang sangat tepat, bahkan urgent saat ini dalam rangka untuk memberi kepastian hukum sekaligus melindungi masyarakat dari praktek-praktek tambang ilegal yang banyak membuat atau merugikan masyarakat selama ini. Kini, komitmen pemerintahan Presiden Prabowo bersama para stakeholders menandai langkah besar menuju tata kelola pertambangan nasional yang modern. Pemberantasan tambang ilegal kini bukan hanya wacana. Jika operasi ini konsisten menyasar jaringan hingga tuntas, Indonesia menuju babak baru pengelolaan sumber daya alam yang bersih, transparan, dan adil bagi masyarakat. Ya, pemirsa, Indonesia memiliki sumber daya alam berupa batu bara dan juga mineral yang melimpah. Tentu dapat berkontribusi untuk perekonomian di Indonesia. Oleh karena itu, pemirsa, dibutuhkan kerjasama yang kuat untuk mewujudkan adanya tata kelola pertambangan yang baik, agar nantinya sumber daya alam yang ada di Indonesia dapat dimanfaatkan semaksimal mungkin dan dapat bermanfaat bagi seluruh masyarakat Indonesia. Fani Agnia, Bibis Aldani, Garuda TV, melaporkan.